Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin, karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya. Dan jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa menggunakan kolom chat atau fitur raise hand. Baik, sebelum dimulai, agar diberikan kemudahan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Salman. Siap, baik. Syukron, Kang. Sami. Cek, cek. Suaranya jelas? Jelas. Ya, baik. Jelas. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah. Thumma salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini kita kembali hadir, kita kembali duduk ya di dalam majelis kemudian untuk melaksanakan salah satu perintah Allah untuk menambah ilmu wa qur rabbi zidna ilma. Ya kata Allah, katakanlah ketika kamu berdoa wa qur rabbi zidna ilma. Ya wa qur rabbi zidna ilma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muzammil, "Au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ya. Baik, sebentar. Layar saya sampai ke teman-teman. Belum ya? Oh, baik. Au zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah berfirman, Allah perintahkan di sana apa? Untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bihi, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Ya. Allah berfirman bahwa jika kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah dengan sebenar-benar bacaan haqqa tilawatihi, ya, haqqa tilawatihi. Kemudian salawat serta salam, mari kita doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, gimana kabarnya semua yang hadir? Nah, ini alhamdulillah ya di kelas baru kemudian kita
berkumpul lagi. Sepertinya tidak asing kalau melihat nama-namanya ya, sudah tidak asing. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosen ya. Ini sama Ustadz Salman terus gitu ya. Gimana? Bosen nggak? Jangan ya. Ya Nah, Ustaz. saya mohon izin kita kembali lagi belajar sama-sama ya. Mari kita khidmatkan, kemudian kita niatkan, kita baca dulu niatnya ya. Kalau memang belum hafal niatnya akan saya pimpin ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya, kemudian kita berdoa lagi ditambah ya. Setelah itu apa? Ad-du'a ilal huda ya, ad-du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabih ya, wa thawabi wa qurbihi wa thawabih. Nah, itu adalah lafaz niat yang disampaikan oleh Ibnu Al-Haddad ya, Imam Ibnu Haddad. Beliau menyampaikan, kita baca ya. Saya ketika bersama guru-guru kami itu sering melafazkan itu ya. Untuk apa? Itu adalah ucapan niat kita ya untuk belajar, dan mudah-mudahan ilmu yang ingin kita ambil, ilmu yang ingin kita pelajari itu bermanfaat ya. Wa tadzakkura wa tadhkir ya. Insyaallah di pertemuan malam ini kita akan masuk ke modul yang baru ya, masuk ke dalam modul yang baru tentunya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah menyelesaikan tahsin 1 ya, kita sudah menyelesaikan tahsin 1. Coba tahsin 1 kita belajar tentang apa? Pertama, apa yang kita pelajari di tahsin 1? Mad 2 harakat. Mad 2 harakat ya. Ada yang namanya mad 2 harakat. Coba sebutkan 7 tanda mad 2 harakat. 3, 2, 2. Ya. 3, 2, 2. Fathah, 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 kasr, kasr, dhamma. Betul. Terus Fathah ketemu alif. Bertemu alif. Fathah ketemu Fathah bertemu. fathah berdiri. iya, betul. Ada 7 ya. Betul, ada 7. Nah, pertama apa? Fathah bertemu dengan alif, kemudian fathah bertemu dengan alif bengkok, kemudian fathah berdiri. Kemudian kasrah bertemu dengan ya sukun, kasrah berdiri. Kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun, dhammah terbalik. Nah, kita sudah mempelajari mad 2 harakat. Nah, kenapa awal kita belajari mad 2 harakat? Karena nanti akan sering muncul mad 2 harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz kita baca. Itu sudah dimulai dengan mad 2 harakat. A'udzu billah. Nah ya, sudah mad 2 harakat. Maka kenapa harus kita hati-hati? Kenapa kita harus jaga mad 2 harakat ini? Supaya ketika kita baca Al-Qur'an nantinya kita tidak keliru. Yang seharusnya dibaca 2 harakat dibaca 1 harakat. Yang seharusnya dibaca 1 harakat malah dibaca 2 harakat ya. Dan kita juga sudah belajar kemudian latihan 2 harakatnya, mempraktekkan pola yang 7 tadi dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan atau melafazkan pola-pola yang sudah disiapkan. Pernah saya sampaikan, pola itu harus terus kita ulang. Ya, harus terus kita merojaah. Kenapa? Nanti ketika kita di modul lain itu akan kita gunakan. Ya, akan kita gunakan. Maksudnya gimana Ustadz? Dengan pola itu nanti ketika kita belajar di tahsin 2 modul A, maka pola yang awal itu menjadi dasarnya. Nah, untuk masuk ke pola-pola berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, kita juga sudah belajar kemudian di modul B-nya kita belajar mad berapa? 4 harakat.
Mad 4 harokat. Kita belajar mad 4 harokat. Ya, kita sudah belajar mad 4 harokat. Nah, di dalam 4 harokat nanti kita akan temukan yang namanya mad jaiz dan mad wajib. Wajib Ya. mutasil. Namanya mutasil, hukumnya wajib. Kalau mad jaiz namanya munfasila. Ya, disebutkan dalam matan itu munfasila. Apa? Mad munfasil. Nah, kemudian kita juga sudah belajar yang namanya mad 6 harokat. Mad 6 harokat ini biasanya disebut dengan apa? Mad lazim. Mad lazim, betul. Mad lazim. Mad lazim dibaca 6 harokat, ya. Terakhir sebelum kita masuk ke tahsin 2 ini, kita membahas tentang apa? Huruful muqatta'ah dan atau yang biasa disebut dengan fawatihus suwar, ya. Apa itu? Yaitu pembuka surah. Nah, alhamdulillah di hari ini adalah pertemuan pertama lagi. Ya, kita sama-sama belajar insyaallah. Kemudian Allah mudahkan, mudah-mudahan ya sampai akhir kita selesaikan modul A di tahsin 2 ini. Kalau yang saya sampaikan dulu seperti ini. Ketika ada seorang menuntut ilmu kemudian naik levelnya, maka akan semakin pedas. Betul ya? Karena apa? Kita ibaratkan, kita analogikan seperti kita sedang mengonsumsi sambal. Seperti itu ya, kita sedang makan sambal. Kalau sambal itu kalau ada levelnya, maka biasanya pedasnya itu semakin tinggi, levelnya semakin atas. Ya, kita makan sambal dengan level 10, maka itu pedas. Nah, sama dengan belajar. Ketika kita naik level, siap-siap. Kita akan menghadapi pedas itu. Nanti ada 2 tipe. Pertama tipenya, ada orang yang menikmati. Ada orang yang menikmati. Kalau orang yang menikmati, dia akan senang. Makin pedas, makin senang. Ada juga orang yang nggak suka pedas, ya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menghindari. Tapi mudah-mudahan kita di sini semuanya suka makan pedas. Suka nggak? Nggak, Ustadz, gitu ya. Tapi untuk belajar pedas dan tidak pedas harus kita ikuti. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Yang belajar dan mengajarkannya. Nah, di sini ada pengajarnya, alhamdulillah. Ada yang belajar, alhamdulillah. Seperti itu, ya. Harus kita syukuri. Nah, di tahsin 2 ini nanti kita akan bahas beberapa hal, ya. Di sini berarti apakah kita masih bicara tentang mad, Ustaz? Nanti akan kita bicara sedikit-sedikit, ya, akan bicara tentang materi-materi sebelumnya, ya, akan kita singgung juga sedikit-sedikit nanti seperti itu. Tahsin 2 modul A. Ya, kita sudah masuk tahsin 2, ya, modul A. Solusi lancar mengenal hukum gunnah akmal. Nah, di sini diberikan underline, ya, atau yang disebut dengan garis bawah. Nah, ya. Apa? Kita akan belajar tentang hukum gunnah akmal. Tentang apa? Gunnah akmal. Betul. Kita akan belajar tentang gunnah akmal. Coba, apa yang dimaksud dengan hukum gunnah akmal? Nah, selain itu, pernah belum kita mendengar yang namanya hukum gunnah akmal? Nih, pernah mendengar nggak? Baru misalnya gunahnya aja, Ustaz. Baru gunahnya aja sama hukumnya, ya. Kalau akmalnya, guna akmal, ada yang pernah mendengar? Baru sekarang. Alhamdulillah. Berarti nanti mudah-mudahan ini menjadi wasilah, ya. Ada yang namanya gunah, ada yang namanya akmal. Nah, mereka itu kalau kita artikan secara bahasa
akan beda masing-masing. Cuman kenapa disatukan? Karena itu menjadi sebuah qaidah, ya, menjadi sebuah qaidah. Selain kita nanti mengerti apa itu gunnah akmal dan bagaimana hukumnya, yang pastinya kita harus bisa apa? Harus bisa baca. Maka di sini kita akan disertai dengan cara membacanya. Jadi kita nggak tahu teori saja, bacanya nggak tahu. Tidak di sobat ngaji. Kalau di sobat ngaji kita akan sama-sama belajar apa yang kita dahulukan, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara membacanya. Ya, Ustadz, saya sulit sekali kalau menghafalkan nama istilah gunnah akmal, kemudian gunnah kamil, nanti di sana ya. Kemudian ada gunnah-gunnah lainnya, kemudian ditambah lagi dengan mad, tambah lagi dengan rumus, seperti itu ya. Itu saya sulit Ustadz. Tapi bacanya bisa nggak? Bisa Ustadz. Nah itu yang harus didahulukan. Jangan sampai kita paham materinya, kita paham teorinya. Tapi ketika kita praktekkan, kita nggak tahu. Ya. Ini namanya gunnah apabila gini. Coba bacakan. Kita nggak bisa mengucapkan. Nah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Karena apa? Ketika kita mengamalkan tajwid di dalam Al-Quran, itu hukumnya wajib. Ya, fardu ain. Ya, fardu ain. Kalau teorinya kita mengetahui tentang hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya itu fardu kifayah. Ya. Jadi yang harus kita dahulukan apa? Bagaimana cara membacanya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Itu kata Imam Al-Jazari, ya, rahimahullahu taala. Jadi kita hari ini, ya, malam ini akan memulai pembelajaran, ya. Kita akan belajar yang namanya gunnah akmal. Ya, gunnah akmal. Nah, di gunnah akmal nanti kita akan menyentuh bahasanya ya, menyentuh atau menyenggol yang namanya musyaddadah. Kalau tadi gunnah akmal, sekarang gunnah musyaddadah. Terus ada juga yang namanya idgham mimi. Ya. Coba yang pernah mendengar istilah idgham mimi? Ada? Mimit. Dengar Sering dengar ya, mungkin ketika ada pengajian ya, ada kajian tahsin, kita sering mendengar idgham mimi. Kalau gunnah musyaddadah, pernah nggak mendengarnya? gunnah musaddadah belum, baru. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, gunnah musyaddadah dan idgham mimi ini itu adalah bagian daripada gunnah akmal. Ya, adalah bagian dari gunnah akmal. Nah, sekarang kita akan bicara tentang gunnahnya. Gunnah itu apa? Ada yang tahu? Atau pernah mendengar istilah gunnah? Dengar. Betul sekali, tepat. Gunnah itu adalah dengung. Ya, dengung itu gimana suaranya dengung? Kerasa ke hidung. Betul sekali. Kerasa ke hidung. Dan suara dengung itu sumbernya dari Hidung. dari hidung. Maka nanti Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala ya menyebutkan di dalam mutunnya, di dalam matanya ya, disebutkan apa? Al-khayshum. Ya, apa? Rongga hidung. Jadi kita akan bicara. Nah, itu gunnah ya. Coba kita cek apa yang dimaksud dengan gunnah. Nah, ini ya di dalam modul sudah diberikan referensi ya. Dalam buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i ya, pernah melihatnya ya, yang warna hitam. Ya, warna hitam dan juga ada covernya yang warna abu-abu. Karya Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC ya. Selain beliau juga kalau nggak salah ada satu penulis lagi ya, cuman nggak apa-apa kita sebutkan satu aja. Pada halaman 220 beliau mengutip. Nah, jadi di buku Asy-Syafi'i, kemudian di buku itu mengutip lagi di buku lain. Ya, di buku lain.
Nah, beliau mengutip di dalam buku apa? Di dalam buku Dirasat Ilmi Tajwid lil Mutaqaddimin. Nih. Dirasat Ilmi Tajwid lil Mutaqaddimin. Pada halaman 84, ya. Kemudian disimpulkanlah apa itu gunah. Nah, gunah adalah ini. Coba kita baca dulu bahasa Arabnya ya. Nah, ini istilah dalam bahasa Arabnya. Sautu yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. Nah, coba kita artikan sedikit-sedikit saja ya, enggak apa-apa. Saut, ada yang tahu apa arti saut? Suara. Betul. Saut itu adalah suara. Terus yakhruju, apa yakhruju? Yang keluar. Yang keluar. Kharaja yakhruju, makhrajul. Ya. Keluar, berarti suara yang keluar. Min, mina, min. Ini asalnya min. Bahasa Arab min apa artinya? Dari. Dari, betul. Al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Rongga hidung. Rongga hidung, betul sekali. Yang tadi saya sebutin ya, al-khayshum disebutkan di dalam matan Imam Al-Jazari rahimahullah taala, ya, wal mim ya. Dan nun itu makhrajnya ada di al-khayshum. Ba'un mimu, nah ya, disebutkan di sana ba'un mimu. Nanti itu ada wal khayshum, ya kan disebutkan di sana. Di bab muqaddimahnya. Di bab muqaddimahnya. Jadi khayshum apa? Rongga? Rongga hidung. Rongga hidung, betul. Berarti kalau kita satukan satu kalimat ini gimana bunyinya? Suara yang keluar dari rongga Hidung. Nah, sautu yakhruju minal khayshum. Sautun yakhruju minal khayshum. Suara yang keluar dari rongga hidung. Guna adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Watakunu. Nah, apa artinya? Watakunu. Dan itu termasuk. Ya, dan itu termasuk tabi'atan. Apa tabi'at? Tabi'at itu apa? Tabiat sifat. Kebiasaan. Nah, kebiasaan atau yang biasa atau yang sesuatu yang lazim. Ya, tabiat itu. Ya, tabiat itu adalah sesuatu yang lazim, yang biasa, yang apa ya? Yang memang itu asalnya dari sana, ya, seperti itu. Ya. Linnun. Nah, linnun apa? Bagi huruf nun. Nun. Bagi huruf nun. Nun. Nah, kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Nun. Nah, bagi huruf nun. Ini namanya huruf nun. Ya. Wal mim. Dan huruf. Dan mim. Dan huruf mim, betul. Jadi, sautu yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan linnuni wal mim. Guna adalah suara yang keluar dari rongga hidung yang merupakan tabiat dari sebuah huruf nun dan mim. Jadi dari istilah ini bisa kita simpulkan hanya dua huruf saja yang menghasilkan suara guna. Yang pertama huruf Nun. nun, kemudian yang kedua huruf Mim. mim. Nah, ya hanya dua saja. Kalau nanti ketika kita merasakan bacaan kita, kok suara saya keluarnya semua dari hidung ya? Nah, itu berarti ada yang keliru. Karena hanya dua saja yang keluar dari khayshum ya. Nah, itulah yang disebut dengan gunnah ya. Nah, jadi paham apa yang dimaksud dengan gunnah? Nah, apa nun dan mim. Sekarang kita lanjut.
Akmal. Akmal itu adalah jamak daripada kamil. Kamil itu indah, bagus, ya. Nah, kalau jamak dari bagus berarti bagus sekali, sangat bagus, sangat indah. Ya. Nah, apakah cocok misalkan suara hidung. Suara hidung yang sangat indah. Oh, enggak. Akhirnya kita artikan apa? Suara hidung yang Sempurna. sempurna. Ya, akmal artinya adalah sempurna. Kalau ada namanya Bapak Akmal, nah, berarti bapaknya sempurna gitu ya. Masya Allah. Nah itu. Jadi guna itu adalah suara yang keluar dari hidung. Akmal adalah kualitas suara yang keluar dari hidung tadi sempurna. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam guna akmal? Pertama, yang termasuk ke dalam guna akmal, yang suara gunahnya itu sempurna. Ya, yang pertama ada guna musyaddadah. Yang pertama ada guna musyaddadah. Nanti kita akan pelajari apa itu guna musyaddadah dan bagaimana cara pengucapannya. Yang kedua ada yang namanya idgham mimi. Ada idgham mimi. Coba cek dulu. Gunah tadi apa? Dengung. Dengung. Kalau musyaddadah apa? Yang bertasdid apa? Kuat, yang kuat. Musyaddadah adalah yang bertasdid. Berarti artinya apa? Dengung yang bertasdid, begitu? Enggak. Ya. Kenapa di sini ditulis guna? Karena ulama kita itu cerdas, ya, luar biasa. Daripada saya harus menyebutkan satu-satu gitu ya kata para ulama. Ini enggak asli ya, maksudnya kita andai-andai saja ya. Kata para ulama misalkan, daripada satu-satu kita sebutkan nun musyaddada, mim musyaddada, sudah kita sebutkan satu nama yang mencakup mereka berdua. Apa? Gunnah. Kenapa? Karena gunnah hurufnya hanya nun dan mim. Nah, maka dari itu nanti guna musyaddadah ini hanya terdapat pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Setiap nun dan mim yang bertasydid, mau di awal, mau di tengah kata, mau di akhir kata, ya, itu dia akan merasakan gunah yang sempurna, musyaddadah. Ya, guna musyaddadah namanya. Kemudian ada idgham mimi. Idgham mimi apa? Yaitu mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Ya, mim bertemu mim, akhirnya dia bersatu. Kenapa dia disatukan? Karena dihukumi dengan idgham. Artinya idgham apa? Idgham itu artinya adalah meleburkan atau menyatukan, ya. Nah itu. Jadi di guna akmal kita akan belajar dua saja. Pertama apa? Guna musyaddada dan idgham mimi. Kedua ini kualitas suara gunahnya sempurna, ya. Maka kita coba cek sempurna enggak, ya. Baik. Nah ini. Guna musyaddada. Kelihatan enggak di layarnya? Kelihatan ya? Baik. Guna musyaddada ialah guna musyaddada ialah apabila nun atau mim yang bertasydid yang diucapkan. Ya. Apabila nun atau mim yang bertasydid. Contohnya seperti ini. Mim bertasydid, nun bertasydid. Nah, di sini ada yang namanya footnote atau catatan kaki. Ya, biasa di buku itu ada namanya catatan kaki. Coba kita lihat. Ini footnote-nya nomor 1. Nah, kita baca ya. Nomor 1 apa? Nomor 1 keterangannya adalah di Mushaf Indonesia tajwid berwarna guna musyaddada diberikan warna apa? Warna magenta. Nah, warna magenta itu yang gimana? Yang gini. Ya, yang gini. Ini warna magenta.
Nah, jadi kalau teman-teman punya nanti Al-Quran tajwid berwarna mushaf Indonesia, maka akan diberikan warna magenta. Ustaz, tapi ada yang warnanya nggak magenta, Ustaz. Berarti nanti beli Al-Qurannya harus yang warna magenta. Seperti itu ya, supaya serasi gitu ya. Tapi biasanya diberikan warna magenta. Kita lanjut. Kemudian bagaimana cara membaca atau mengucapkan lafaz gunnah ini ya. Nah, ketika kita bertemu dengan yang namanya musyaddada atau gunnah musyaddada, maka dia dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Ya. Kenapa di sini ditulis 2 harokat gunnah? Karena itu sebagai catatan. 2 harokat gunnah itu berbeda dengan 2 harokat mad. Maka di sini berikan footnote supaya kita melihat. Ada apa catatannya? Tuh, catatannya adalah bukan termasuk 2 harokat mad. Jadi kalau kita baca 2 harokat gunnah, sama nggak seperti 2 harokat yang sudah kita pelajari? Ayo, sama Beda. nggak? Beda, ya. Beda. Beda. Kenapa Ustadz kok bisa beda? Jelas, karena suaranya pun sudah, sumbernya saja sudah berbeda. Kalau mad, itu sumbernya dari tenggorokan. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Gitu ya. Dan huruf al-jawf. Nah, al-jawf itu rongga tenggorokan. Kalau nun dan mim al-khayshum. Al-khayshum dari rongga hidung, maka dia berbeda. Ya, berbeda dua harokatnya. Kalau yang pernah Anda pelajari, 2 harokat gunnah itu biasanya lebih daripada 2 harokat mad. Ya. Nah, kalau 2 harokat mad misalkan bana baununa bina baini buna. Nah, mungkin nanti 2 harokat gunnah lebih dari 2 harokat mad. Nanti akan kita coba ya, seperti itu. Paham sampai sini? Jadi 2 harokat gunnah tidak sama dengan 2 harokat mad. Ya, 2 harokat mad. Baik, coba kita latihan membaca terlebih dahulu ya. Kita mulai dari yang simpel-simpel dulu. Nah, kita mulai dari sini. Saya sekali, semuanya sekali. Ina. Silakan. Ina. 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 Masih ada yang inna, bukan inna tapi Ina. 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 Ulangi. 1, 2, 3. Ina. Ina. Panjang Ina. nggak nanya? Nanya panjang nggak? Ina. Tidak. Tidak. Jadi jangan ina, tidak ina, Ina. tapi ina. 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 Nah, seperti itu ya, ina. Nah, itu baru yang simpel ya, tapi kita merasa rada sulit ya. Hati-hati. Ina bukan ina, bukan inna, bukan ina, tidak, tapi ina. 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 Lanjut. Di sini baru dibaca berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Ada alif Karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Coba. Ina. 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 Baik sekali. Sekarang kita coba yang gunnahnya. Nah, ini kita coba yang gunnahnya. Tadi saya katakan 2 harokat gunnah dengan 2 harokat mat itu berbeda. Kalau 2 harokat gunnah itu seperti 3 ketukan irama lambat. Ya. Inna. Nah, ya itu caranya. Boleh dengan di apa namanya? Ini kalau diginiin tuh apa namanya ya? Ya, diginilah pokoknya ya. Nah, boleh dengan seperti ini caranya boleh atau dengan ditepuk boleh ya. Inna. Nah, ketukan yang ketiga dia harus sudah pindah ke suara lain. Inna.
Inna, ya, lebih panjang sedikit dari dua harokat mad, ya. Coba dari sini, sini dan ini. Oh, afwan, nggak lihat ya. Ini, kemudian ke tengah, baru ke pinggir, ya. Ina. Silakan. 1, 2, 3. Ina, 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 ina. Nah, coba dengan ketukan. Ina. ina, Ina. Baik. Caranya simpel. Seperti ini. Kalau kita susah misalkan dengan serentikan atau dengan tepukan. Ingat, ketika satu ketukan titik. Nah, ya. Kita lihat ke titiknya. Ketukan kedua kita lihat tasydidnya. Ketukan ketiga kita baca fathahnya. Simpel ya. Gitu. Inna. Jadi gini. Inna. Nah, seperti itu ya. Itu boleh ya. Intinya dua harokat mad dengan dua harokat guna berbeda. Baik, sekali lagi. Ina. ina, Ina. Sekali lagi. 1, 2, 3. ina, Ina. Kalau yang ini jangan ada tasdidnya, jangan tapi ina in, ina, seperti itu ya. Coba 1, 2, 3. Ina. Nah, mumtaz, seperti itu ya. Kita coba masuk ke polanya ya. Ini dulu ya, kita yang tidak ada gunnahnya. Ana, ina, una. Silakan. ana, Ina. Una. Sekali lagi. Ana, ina, una. ana, Ina. Una. Ya, coba Ibu Kartika. una, Ibu Nina. Ina. Una. Ibu Nunung. ana, ina, una, Ibu Sriani. una. Jangan ana, inna, jangan ditahan. Dia lewat saja. Ana, ina, una. Una. Iya, betul. Pak Asep. Ina. Una. Iya, betul. Ibu Mutia menyimak dulu ya. Baik. Lanjut. Anna imma unna. Silakan. Ina. Nah, nanya nggak panjang. Jangan anna, tidak. Anna imma unna. Anna imma unna. Coba ulangi. Anna. im, Imma. Una. Ya, sekali lagi ya. Anna imma unna. 1, 2, 3. ana, Imma. Una. Baik, silakan Pak Asep. Anna. Imma. Una. Ibu Sriani. Anna imma unna. Ibu Kartika. anna, imma, unna, Ibu Nunung. ana, imma, una, Mumtaz. Lanjut ya. Nah, ini afwan nih ada sedikit kesalahan ini ya. Fontnya. Baik. Enggak apa-apa. Berarti ini ama, ima, uma ya. Ini uma. Ini jadi apa namanya? Menyatu ke sini ya. Ama, ima, uma. Silakan.
Ama Ama ima uma. Ya, Pak Asep, Ama ima uma. Bu Nunung, Ama ima uma. Ibu Suryani, ama ima uma. Ibu Kartika, Ama ima uma. Ibu Nina. Ama ima uma. Iya, seperti itu betul ya. Nah, sekarang kita satukan ketiga-tiga polanya ya. Saya sekali, semuanya sekali ya. Ana ina una anna imma unna ama ima uma. Satu, dua, tiga. Ana 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 ina ina una. una. Anna imma Anna unna. imma Ama ima unna. uma. Iya, mumtaz. Masya Allah. Coba Ibu Kartika. An- Ana ina una. Anna Nah, nanya Anna nggak panjang. Anna imma Bu, jangan un Anna imma. Anna imma unna ama ima uma. Betul, Ibu Nina. Ana ina una. Anna imma unna. Ama ima uma. Ibu Nunung. ana ina una. Anna imma unna. Ama ima uma. Iya, Ibu Suryani. Silakan Ibu Suryani. Iya Ustadz, nggak dengar kan Ustadz? Ya Ustadz, suaranya masuk Ustadz. Ah, masuk. Alhamdulillah. Ana ina una. Anna imma unna. Ama ima Ah, emanya nggak panjang. Ama ima uma. ma. Baik. Pak Asep, silakan. Anna im. Kayak ulangi. Ulangi. Tenang, tenang. Anna Ah, imma. mulai dari yang sini dulu. Oh, ya. Ana ina una. Kurang gede Ustaz. Oh, kurang gede. Baik. Oh ya. Ana ina una. Ya. Anna imma unna. Ya, Ama terus. uma. Betul, Mumtaz. Nah, itu guna musyaddadah. Untuk guna musyaddadah yang mau ditanyakan, cukup ya? Cukup Baik. jelas Ini Ustaz. guna musyaddadah ya. Baik, kita lanjut. Tadi yang pertama guna musyaddadah, yang kedua apa namanya? Mim. Idgham. Idgham mimi ya, idgham mimi. Nah, idgham mimi itu adalah apabila sukun mim bertemu dengan mim berharokat. Maka setelah bertemu dengan yang berharokat muncul di sana tasydid. Ya, jadi ini awalnya dia nggak ada tasydidnya. Ya, nah, gini saja. Kemudian sebelumnya ada mim, akhirnya diidghamkan, maka diberi tanda tasydid. Supaya apa? Supaya mim yang sukun itu tidak seolah-olah kita harus baca, ya, tapi langsung saja masuk ke huruf berikutnya. Nah, di sini juga ada catatan ya. Ini sama apabila di mushaf Al-Qur'an Indonesia tajwid berwarna, idgham mimi diberikan warna magenta karena dia sama-sama apa? Sama-sama gunnah akmal ya. Nah, untuk bacaannya dia sama, dua harokat gunnah ya, atau sama dengan 3 ketukan irama lambat ya. Nah, di sini ada catatan juga. Apabila ada nanti tulisan di dalam Al-Qur'an, kemudian ada mim, kemudian ada sukun, mim sukun, bertemu setelahnya mim berharokat atau ada tasydidnya,
maka mim yang sukun ini anggap saja tidak ada ya. Jadi nanti dia langsung loncat ke huruf yang bertasydid ketika kita membacanya. Baik, kita bacakan simpel dulu. Ima. Ima. Sekali lagi. Ima. Ima. Imma. 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 Ima. Ima. Nah, 1, 2, 3 ya. Ima. Baik, sekarang kita sebelum masuk ke polanya, kita cek dulu. Tadi saya sampaikan bahwa dia gunahnya tingkatannya akmal, sempurna Ustadz ya. Nah, kita cek. Betul nggak nih sempurna ya kalau dia bertasydid ya. Baik, saya di sini ingin tulis seperti ini. A ma, coba baca ini. Ama. Baik. Sekarang saya tulis seperti ini. Amma. Coba yang ini. Nah, 1, 2 ya. Baca dulu yang di atas. Sekarang baca dulu yang ama, yang tidak ada tasydidnya. Ini yang tasydid saya kasih warna merah ya. Nah, kita baca dulu yang tidak ada tasydidnya ya. Nih supaya rapi. Nah ya, kita baca dulu yang nggak ada tasydidnya. Syaratnya kita tutup hidungnya. Sudah ditutup hidungnya? Sudah. Nah, baik. Ucapkan ama. Nah, baik, sekarang pertanyaannya, ada nggak suara mimnya? Ada. Ada, ya, ada. Masih ada suara mimnya. Sekarang coba yang bertasydid kita baca, tapi ditutup hidungnya. Bagaimana? Beda nggak sama yang di atas ini? Beda. Beda. Kenapa bedanya? Karena dia bertasydid, jadinya berat. Nah, semakin sulit keluar suara guna, berarti semakin sempurna gunahnya. Nah, semakin sempurna gunahnya. Ya. Nah, itu cara untuk membuktikannya. Ternyata oh ya, betul ya. Jadi kalau dia bertasydid, gunahnya lebih sempurna. Baik, kita masuk sini. Ama ima uma. Amma imma umma. Baik, tadi dikatakan kalau ada mim sukun setelahnya yang bertasydid, mim yang sukun dianggap Tidak ada. ya, dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada. Nah, nih. Kita coba coret. Nah, jadi hilang dia. Jadi gimana? Amma dianggap tidak ada. Padahal di sana masih tertulis ya. Sekali lagi. Amma imma umma. Nah, ulangi sebentar. Ini tidak panjang ya. Amma imma umma. Ya, betul. Lanjut. Ama ima uma. Nah, ini mohon maaf ya, fontnya sepertinya nanti diperbaiki nanti insyaallah ya. Nah, ini. Ama ima, ini fathahnya supaya panjang. Uma. Ya, dia nyelip ke bawah ya. Baik, ulangi. Ama ima uma. Iya, betul. Coba. Ama ima uma
Amma imma umma. Ama ima uma. 1, 2, 3. Ama ima Amma. uma Amma. Amma Imma. Amma. Iya. Imma. Uma. Silakan Ibu Sriani. Ama ima uma. Amma imma umma. Iya, silakan lanjut Ibu Kartika. Uma. Amma. Imma. Uma. Amma. Imma. Umma. Amma. Imma. Uma. Tuh, lanjut Ibu Nunung. ama ima uma amma imma umma Nah, ulangi ama coba. ima Ulangi. Amma imma umma. amma imma umma Ya. ama ima uma Iya, betul. Ibu Nina, silakan. Amma ima uma. Amma imma umma. Amma ima Baik, uma. Mumtaz. Betul sekali ya. Betul. Bagaimana untuk idgham mimi, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ada? tidak ada Ustaz. Ada ya. Ingat, tadi ada beberapa catatan, itu boleh nanti diingat ya, bahwa kalau ada mim sukun setelahnya ada mim bertasydid, maka mim sukun apa? tidak ada. Dianggap saja tidak ada ya. Nah, ini kita harus ikhlas menjadi mim sukun ya, walaupun di sana ditulis tapi dianggap tidak ada ya. Nah, luar biasa ini mim sukun ya. Baik, sekarang insya Allah kita akan masuk ke pola khusus gunnah. Nah, kan tetapi kita pemanasan dulu di pola dua harokat. Saya sekali, semuanya sekali ya. Semuanya aktifkan mic-nya, kemudian nanti diikuti ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana bana banun Nabina baini kunna. Bana bana baununa binabina baini buna. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. bana Bana baununa binabina baini buna. Jangan dulu dikasih gunahnya. Tadi saya masih ada dengar yang sudah dikasih gunah. Jangan banaban, jangan. Tapi yang mad 2 harakat saja dulu. Yang di awal ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah, sekarang baru kita masuk ke yang gunnahnya. Nah, ya. Maka ketika saya sampaikan di awal, ya kita harus terus murojaah yang pola bana-bana yang awal. Kenapa? Nanti ketika di bab guna kita akan belajar ini lagi. Nanti ada bab misalkan bab qalqalah, maka polanya akan sama. Akan tetapi pola dasarnya hanya satu. Yaitu apa? Yaitu yang di awal yang sudah kita pelajari, ya. Belajar mad kita sudah. Nah, ini kan kurikulumnya ini. Mad beres. Ya enggak? Nah, ini mad beres. Ya, ini mad. Ini ada mad. Mad selesai. Ya. Kelihatan enggak?
Kelihatan Ustaz. kurang Kelihatan. Dasar. Nah, ini kelihatan. nah, Nah, ya, ini ada mad. Tuh, pertama ada mad. Kemudian yang kedua apa? guna Kedua Guna. guna. Nah, sekarang kita sedang belajar yang namanya guna gunna. Ya, nah, insya Allah polanya akan sama insya Allah. Ya, asal kita paham yang dasarnya, nah, nanti yang lainnya akan mengikuti. Sekarang coba kita pola praktis melatih praktek bacaan gunnah. Ya, nah nanti saya akan ngasih informasi ini apa maksudnya. Ya, setelah kita praktek dulu. Kita praktek dulu ya. Bana banna baununa bina binna baini bun. Saya contohkan dulu, jangan diikutin ya. Nah, teman-teman dengarkan dulu, tidak perlu diulangi. Nah, diresapi dulu ya, diresapi dulu. Saya ulangi. Bana banna baununa bina binna baini bun. Bana banna baununa bina binna baini bun. Sudah diresapi? Nah, sekarang kita perbaris dulu. Ya. Sekarang boleh diikuti. Bana banna baununa. Silakan. Bana Ya, ulangi. Bana banna baununa. Tiga ketukan irama lambat. Bana banna baununa. Silakan. Bana Baik, coba Pak Asep. Bana banna baununa. Ya, cukup. Ibu Kartika. Ya, Ibu Nina. Bana banna baununa. Ya, Ibu Nunung. Bana baununa. Ibu Sriani. Bana banna baununa. Tuh, sekarang kita tambah yang ini ya, yang bawahnya. Bina binna baini bun. Silakan. bina bin Baik. Bun. Ya, coba ulangi yang ini saja. Bun. Nah, ya. Nah, itu suaranya itu suara gunnah itu sering kita dengar sebenarnya ya. Ya, di sholawat siapa? Nisa Sabian itu ya. Nah, memulai lagunya dengan suara gunnah. Ya. Nah, ya ada gitu ya. Pernah dengar nggak? Ya Ustaz. Pernah ya. Nah, itulah suara gunnah. Ya, itu suara gunnah. Ya, nah jadi kalau misalkan mau latihan boleh ya, dengan itu boleh. Tapi lebih afdol dengan Al-Qur'annya ya. Itu pasti lebih baik. Coba kita tadi sudah satu baris selesai, baris bawah selesai. Coba kita satukan ya. Baris atas dan baris yang bawah. Saya sekali, semuanya sekali. Bana banna baununa bina binna baini bun. Silakan. Bana banna bina binna baini bun. Ya, sekarang pola irama yang kedua. Ya, jadi satu pola itu sama ya, ada dua irama. Sekarang irama yang kedua. Bana banna baununa bina binna baini bun. Silakan. Bana banna baununa bina binna baini bun.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Bana Bana Banabawna baununa nabaini bun. Bun. Ba, Ibu Kartika. Bun. Yang atas, yang bawah atau Semuanya. Banabawna binabinna bainibun. Banabawna binabinna bainibun. Ya, Ibu Sriani. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Bainibun. Bainibun. Bun. Ulang Kak Ustaz. Ya, ulangi coba. Binabin nabainibun. Binabin nabainibun. Betul. Lanjut, Ibu Nunung. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Ulangi. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Banaban nabaununa binabin nabainibun. Iya, lanjut Ibu Nina, silakan. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Iya, mumtaz. Pak Asep sudah? Belum. Ya, silakan. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Iya, betul, Masya Allah ya. Coba sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Banaban Nabaununa binabinna nabaini bun. Betul. Nah, sekarang kita coba bahas. Ini maksudnya apa? Ya, ada tidak dibaca, ada dibaca, ada dibaca. Nah, itu maksudnya apa? Ya, baik. Sekarang yang tidak dibaca itu adalah ketika nun bertasydid atau mim bertasydid itu di awal kata, ya. Jadi apabila kita ingin membaca Al-Quran, tiba-tiba memulainya dari mim atau nun bertasydid, maka tidak perlu dan jangan dibaca gunahnya. Maksud gunah gimana? Maksud gunah musyaddadanya. Jadi tidak perlu nah, nggak perlu dulu seperti itu. Langsung saja nah. Contohnya gimana? Nanti kita akan lihat contohnya. Sekarang kalau dia ada di tengah bacaan, apabila ada di tengah kata, maka dia dibaca. Contohnya seperti ini. Bina bin. Kemudian apabila di akhir, maka juga dibaca. Contohnya seperti ini. Baini bun. Nah, masih terbaca. Ya. Nah, kalau di awal tidak dibaca gunahnya, ya, maksudnya adalah guna musyaddadahnya, tapi kalau setiap huruf nun dan mim itu pasti ada gunanya. Cuman guna musyaddadah yang dimaksud ya. Tidak dibaca, di tengah dibaca, di akhir dibaca. Coba kita lihat. Ini ya. Guna musyaddadah nun mim bertasydid. Ini coba kita latihan di ayatnya, ya. Nah, ini. Ini mim bertasydidnya di awal. Ya, di awal kata. Apakah kita panjangkan dulu gunahnya 2 harokat? Panjangin dulu enggak? Tidak. Tidak.
Enggak. Tidak ya. Jadi tidak perlu minas samai fihi zulumat. Tidak perlu. Tapi langsung Minas. minas Minas sama. samai Nah, langsung saja ya. Jadi nggak perlu minas sama. Tidak. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh jika dia di awal kata. Tapi jarang ya, jarang ada dialog. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti misalkan sewaktu-waktu teman-teman ketika waqaf ya, pas untuk melanjutkan bacaannya pas ada mim atau nun bertasydid. Ya. Coba kita sama-sama bacakan. Minas samai fihi zulumat. Silakan. Minas sama Fihi zulumat. Baik. Minas sama ini apa namanya? Alif lam syamsiah. Alif lam Alif syamsiah, lam idgham syamsiah. syamsiah. Kemudian ini Mad wajib mutasil. mad mutasil. Dibaca berapa mad wajib harokat? 4. 4. 4 4. harokat. Ya, dibaca 4 harokat. Betul. Zulumat. Ini apa namanya? Yang minnya Ada di sukun. Mad arid li sukun. Kenapa? Karena ini mad tabi'i, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Karena waqaf. Jadi dibaca lebih dari 2 harokat. Minas samai fihi zulumat. Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Minas sawa'iqi hadaral maut. Silakan. Minas Minas syawa'i Nah, coba sekali lagi, ulangi. Minas syawa'i hadarul maut. Ya. Minas sawa itu apa? Minas Alif lam syamsiah. alif lam syamsiah. Kemudian hadaral maut. Ini apa? alif Alif lam komariah. Alif lam qamariyah. Kemudian ininya apa ini? Madlin. Ya, madlin. Itu ada di modul awal sekali ya. Maut. Kenapa? Karena di sini ada lin antara waw dan fathah. Sebelumnya fathah ada waw sukun, sebelumnya fathah, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, jadi dia dibaca panjang. Minas sawa'iqi hadaral maut. Seperti itu ya. Lanjut. Masyaw fih. Silakan. Masyaw fih. Kenapa dibaca panjang? Nah, karena di sana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena Waqaf. waqaf. Jadi namanya apa? Mad arid Sukun. li sukun. Mad arid li sukun ya, betul. Lanjut. Amma yatasaalun. Yatasaalun. Yatasa, sa ya, bukan sya. Amma yatasaalun. Silakan. Amma yatasaalun. Lanjut. Anin naba'il azim. Anin Ya. Innallaha ala kulli syai'
Inna Allah ala kulli syai'in. Lanjut bawahnya ya. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَإِذَا بلغن أجلهن Lanjut. قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍّ qablahum wala Rajan Nah, ini wala lanya itu seharusnya dibaca panjang ya. Qablahum wala jan. qablahum wala Walajan Coba ini yang la terlihat. Ini Walajan. seharusnya dia dibaca panjang ya. Qablahum wala jan. Coba. Qablahum Walajan Lanjut. Wa najjaynahu minal gham. Wanajjaynahu minal gham. Nah, betul. Sekarang idgham mimmi ya. Coba kita latihan idgham mimmi. Lahum mannal husna. lahum Husna. Baik. Kalau ada mim sukun, ada mim bertasydid, mim sukun dianggap Tidak ada. tidak ada. Jadi langsung ya, langsung saja dari huruf H langsung ke yang mim bertasydid. Lahum mannal husna. Lahum husna. Nah, ini dibaca berapa harokat? Kalau wakaf di sini husna 6. dibaca Dua. dua harokat saja. Nah, dibaca dua harokat saja. Ingat ya pelajaran sebelumnya. Karena apa? Di sini tidak ada hamzahnya atau alif berdirinya. Ya, dia hanya berhenti di sini. Nah, beda jika kita tadi misalkan berhentinya di sini. Nah, ini kan satu kata ini. Nah, hamzahnya termasuk ke dalam kata yang ini. Nah, ya. Ingat ya. Nah, itu pelajaran yang sudah berlalu ya. Silakan di murojaah nanti ya. Lanjut. Lahum mimma yaksibun. lahum mimma yaksibun Lanjut. Khalaqalakum ma fil ard. Khalaq Good. Fa inna lakum ma sa'altum. wa inna Sa'altum فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به malam ja'ahum arafu bi Iya. Lagi. Annahum mulaquh. Ini seharusnya ada hanya. Mulakuh. annahum mulaku Lagi ya. Annahum mulaquh. annahum mulaku. Baik, silakan. Silakan Pak Asep.
minas sama'i fihi dhulumat Ya, minas sawa'iqi hazarul maut betul. masyau fi Masyau fih. masyau fi Ya, amma yatasaalun ulangi. Am, kurang panjang tadi gunanya. Amma yatasaalun. amma yatasaalun Lanjut. inna ba'il azim Betul. Lanjut. inna allaha ala kulli syai' Ya. Terus. wa idza balagna ajalahun qablahum walaja Ini lanya panjang ya, Afwan. wala Coba saya ganti dulu sebentar. Supaya tidak ini. Nah, gitu ya. Walajan gitu ya. Ulangi. qablahum walajan Panjangin. Walajan. Jadi jangan hanya jan. Tidak, tapi ada qablahum walajan Ya. wa najjaynahu minal gham Bukan ghom, tidak panjang. Langsung saja. Wa najjaynahu minal gham. wa najjaynahu minal gham Ya, seperti itu ya. Nanti dilatih ya untuk gunnahnya. Silakan Ibu Kartika. Minas sama'i fihi dhulumat. Hi-nya nggak panjang. Minas sama'i fihi zulumat. Minas sama'i fihi dhulumat. Ya, lanjut. Minas sawa'iqi hadarul maut. Masaufi. Ma-nya nggak panjang. Masaufi. Ya, hati-hati ya. Coba perhatikan. Lanjut. Amma yatasa'al. Ya. Anin naba'il azim. Inna allaha ala kulli syai'. Wa idza balagna ajalahun Terus. qablahum wala Ulangi. Panjang. La-nya panjang. Itu sudah saya tandain panjang. Qablahum walajan. qablahum wala wa najjaynahu minal gham. Coba dipanjang lagi bisa nggak? Gom atau hilang dari zoomnya? Coba. wa wa naj wa wa najjain wa najjainahu wa najjainahu mi- wa najjainahu minal gham. Ulangi, coba tenang. Wa najjainahu minal gham. Wa najjainahu minal gham.
Nah, seperti itu ya. Berarti tadi bukan karena zoomnya, kirain terputus suara zoomnya. Jadi nanti dipanjangin ya. Baik, silakan Ibu Nunung. Minas sama'i fihi zulumat. Ya, Minas syawa'iqi hazaral maut. mumtaz. Masyau fih. Mm-mm. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Innallaha ala kulli syai' Ya, wa iza balagna ajalahun qablahum walajan wa najjaynahu minal gham. ya. Taz. Lanjut Ibu Nina. Minas sama'i fihi dhulumat. Minas Mm. syawa'iqi hadarul maut. Masyau fih. Amma Ya, yatasaalun anin naba'il azim. betul. Innallaha ala kulli syai' Ya, fa idza balagna ajalahun ya, qablahum walajan betul. wa najjaynahu minal gham. Ahsan, Masya Allah. Ajar. Ibu Sriani, silakan. Minas sama'i fihi zulumat. Ya, Minas sawa'iqil hajarul maut. ulangi. Minas sawa'iqi hadaral maut. Minas sawa'iqi ajarul maut. Ya, Masaufi betul. amma yatasaalun Ya, anin naba'il azim. ya, Innallaha ala kulli syai'. lanjut. Fa idza balagna ajalahun Mm-mm. qablahum wa qablahum qablahum wala ajal Bukan wala'a, tapi walajan. qablahum wala ajal Coba dengerin. Qablahum walajan. qablahum wala ajal Ya, terus wa najainahu minal wanaj wanajjaina wanajjaina wa najainahu minal gham minal gham. wa najainahu Bukan minal za, gham tapi jim. ja Wanajjaina. wa najainahu minal gham Coba ulangi. Gham. Ada suara mimnya gham harus terus. Gham. gham Seperti itu. gham Nah, seperti itu. Ulangi. Wanajjaina. wa najainahu minal gham Bukan gham. Ghonnya nggak panjang, tapi langsung ke mim. Wanajjainahu minal gham. wa najainahu minal gham
Nah, seperti itu. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah semua atau ada yang belum kecuali Ibu Mutia Rashidah? Baik ya. Alhamdulillah. Itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam ini. Ya, kita cukupkan karena sudah hampir selesai waktunya. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Cukup ya. Alhamdulillah. Nanti ya. Ustaz mau nanya, kalau hadarul Boleh. itu lin ya? Hadarul maut. Ini lin. Yang mautnya. Nah ini. Itu Nah ini tiga lin. atau berapa? Nah kalau madlin itu lebih dari dua harakat. Cukup. 2 harakat sampai? Udah. 2 harakat sampai 6 harakat. Oh ya, syukur. Itu madlin ya. Karena apa? Ada lin, kemudian di sini ada ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini ya itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk selalu terus bisa mengikuti pelajaran agar apa? Cita-cita terbesar kita adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, kita bisa bacakan dengan terbaik, ya bacaan yang benar. Supaya apa? Supaya kita bisa mentadaburi Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Jika ada kesalahan maka itu datang dari saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran, manfaat, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya saham di dalamnya. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita semuanya makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita sudah berada di akhir acara kelas Zoom Tasir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Salman dan tim Masjid Al-Fat Bandung. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat-sehat terus Pak Ustadz bersama tim Masjid Al-Fat. Amin, amin. Amin amin. Baik Bapak Ibu, saya Hendri mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pekan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ibu. Wabarakatuh.